Saking habisnya kertas di Tanjung Gusta, sampai karton pun dipakai orang. Itulah. Kalau sesudah berwudu, kalau udah berwudu, boleh tak dilap? Boleh tak dilap air wudu? Melap air wudu hukumnya makruh. Kata Imam Nawawi, meninggal tahun 676, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Melap, mengusap air wudu pakai anduk hukumnya makruh. Tapi kalau kedinginan boleh. Di Maroko kalau bulan Januari 0 derajat kedinginan. Di asrama tak ada pemanas air. Mau dimasak pakai gas mahal. Berwudu lah pakai air dingin macam kulkas. Habis berwudu langsung dilap. Tapi di tempat kita tropis 30, 35, 32, 33 derajat. Kenapa dilap? Biarkan sampai kering. Mau dilapnya juga tidak sampai batal, hanya sekedar makruh saja. Harta yang boleh dihibahkan itu berapa dari harta yang kita punya? Hebat orang Tanjung Gusta. Nampaknya semua mau dikasihkannya ini. Waktu Nabi sedang membebaskan kota Makkah, ada sahabat Nabi itu yang sakit, dijenguk Nabi. Anaknya cuma satu, perempuan. Laki anak perempuannya ini menantunya kaya pula. Kata dia, semua hartaku mau ku kasih untuk Islam. Kata Nabi, tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena kalau semua hartanya dia kasih ahli warisnya, nanti tak dapat. Kalau kau tak mau semua, ambil setengah, 50%. Kata Nabi, tak boleh. Kalau begitu sepertiga diterima. Jadi kalau mau mengasih harta, kasih sepertiga. Yang 6, kalau 1 miliar 333 juta. Yang 666 juta dibagikan ke ahli waris. Karena udah ada niat kalau dia mati nanti ahli waris tak dapat. Ada seorang laki-laki tak punya anak, hidup sebatang kara. Bagaimana saya memberikan doa kepada kedua orang tua saya, sedangkan orang tua saya sudah meninggal dan tidak Islam? Ya Allah, kedua orang tuaku itu hambamu, Kau yang menciptakannya, kuserahkan dia kepada Engkau ya Allah. Begitu bunyi doanya. Tak boleh kita katakan, ya Allah ampunkanlah kedua orang tuaku. Kenapa tak boleh? Karena Ibrahim pernah mencoba dan Allah marah. Maka istighfaru Ibrahim li abihi, istighfar Ibrahim untuk bapaknya, illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Dia pernah berjanji, sa'astaghfirulaka rabbi innaku kana bi hafiya. Nanti ku mintakan ampunan untuk engkau ayah. Lalu kemudian ketika mati dimintakannya, Allah marah. Karena waktu hidupnya melawan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah, ketika sudah jelas bagi dia bahwa ayahnya itu musuh Allah, tabarra'a minhu, dia pun melepaskan diri. Ya Allah, orang tuaku itu hamba Engkau, ciptaan Engkau, kuserahkan dia kepada Engkau ya Allah. Karena kita tak punya daya, tak punya upaya. La haula wala quwata illa billah. Apakah yang saya berikan doa itu diterima Allah Subhanahu wa taala? Begitu bunyi doanya. Kalau selama ini doanya lain-lain, robah kepada yang tadi. Ayah dan emakku itu adalah hamba Engkau ya Allah, kuserahkan dia kepada Engkau sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilihat Nabi menanamkan akidah di Makkah, ibadah praktis seperti sholat pada tahun ke-11, muamalah seperti piagam Madinah, maksudnya interaksi sosial Islam dengan tak Islam, terlihat keseimbangan. Mengapa kebanyakan umat Islam sekarang lebih mementingkan ibadah mahdhah dibanding yang bersifat muamalah? Ibadah mahdhah, sholat, puasa-puasa sunat, zikir-zikir, baca Quran, sibuk dengan itu, tapi kurang pada muamalah, interaksi sosial. Sholat rajin, puasa rajin, tapi tetangga salah parkir, keluar kebun binatang dari mulutnya. Puasa sunat rajin, zikir rajin, tapi cakap kasar.
Sholat rajin, puasa rajin, maulid rajin, menceritakan aib tetangga pun rajin, lebih rajin pula lagi. Sholat rajin, puasa rajin, tapi minjam rantang tak balik udah 3 bulan. Ini tidak sesuai antara ibadah mahdoh yang murni, pure, original dengan muamalah interaksi sosial. Orang yang bagaimana ini? Orang ini adalah jahil, tak mengerti ajaran Islam. Karena sholatnya banyak, puasanya banyak, hajinya banyak, nanti dia tetap dituntut di padang mahsyar. Inilah yang disebut dengan muflis, bukan mukhlis. Kalau mukhlis orang ikhlas, muflis orang bangkrut. Ya'ti yaumal qiyamah, dia nanti datang menghadap Allah, sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, hajinya banyak, tapi ternyata lidahnya kasar mencaci maki si fulan, wa daraba hadza, memukul si fulan, wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan, wa qazafa hadza, menuduh si fulan. Datang orang mengambil sholatnya, datang orang mengambil puasanya, datang orang mengambil hajinya. Faniyat hasanatuhu, amal pahalanya sudah habis, sementara orang tetap mengantri menuntut. Ukhizat khotoyahum, diambil dosa mereka, ditimpakan kepada dia, dicampakkan dia ke neraka jahanam, bukan karena tak sholat, tapi karena muamalat, hubungan sosialnya tak baik. Insya Allah kalau dia sholat ke masjid, kenal sama tetangga, hubungan interaksi sosialnya insya Allah baik. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ini kalau tak dibacakan berdosa. Ini serius nih, diketik, di print. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari di lingkungan kami, hampir tak terlepas dari pinjaman pada rentenir. Jangan bilang rentenir, rentenir terlalu keren, lintah darat. Semua yang di air kalau naik dia ke darat bahaya. Di antaranya lintah darat dan buaya mengaku. Bahkan untuk membeli dan memiliki sesuatu pun kami sering menggunakan jasa kredit. Bagaimana hukumnya nih Pak Ustadz? Karena kalau itu tidak kami lakukan, sulit kami untuk jualan. Untuk ini nampaknya bukan bertanya tapi menawar. Maka bedanya rentenir, rentenir pula. Bedanya lintah darat dengan syariat Islam itu letaknya di mana? Lintah darat tidak mau tahu, mau rugi mau untung, yang penting kau bayar bunganya. Dililitnya kita, lama-lama habislah harta kita, lama-lama nyawa kita naik, kumat darah tinggi, jantung koroner mendadak mati. Mati dalam keadaan berhutang di sekeliling pinggang. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari riba ini insyaallah. Adapun jual beli dengan kredit tapi akadnya barang dengan uang, maka hukumnya boleh. Misalnya Pak Ketua Masjid mau jual sepeda motor ke saya. Ustadz Somad, mau ku jual sepeda motorku ini ke Ustadz. Berapa harganya Pak Haji? Ini 10 juta, Ustadz cicil lah 10 bulan, sebulannya 1 juta. Boleh apa tak boleh? Gimana detailnya Pak Ustadz? Silakan buka handphone, tulis di Google Somad Maroko, Google, tulis di situ SOMADMOROCCO, Somad Maroko. Maroko bukan Maroko. Maroko tempat saya kuliah dulu. Somad Maroko, tulis setelah spasi kredit, enter. Dapat tulisan Somad Maroko kredit. Dah tengok di baris bawah, jual beli kredit tidak ada keberatan di dalamnya. Tak ada keberatan berarti boleh. Jika waktu dan tambahannya diketahui. Beli sepeda motor sebulan 1 juta, 12 bulan 12 juta, boleh.
Meskipun harga kredit lebih mahal dari kontan, karena penjual dan pembeli sama-sama dapat untung. Penjual mendapat manfaat tambahan harga, sedangkan si pembeli mendapat manfaat tambahan waktu tempo. Adakah zaman Nabi orang kredit? Ada. Dalam Sahih Bukhari bahwa seorang muslim membeli budak namanya Barirah, di kreditnya selama 9 tahun, 1 tahunnya dibayar 40 dirham. Ada. Jadi yang tak boleh itu pinjam duit, bayar duit. Pinjam 10 juta, bayar 12 juta, haram. Adapun uang dengan barang, maka tidak apa-apa. Itulah bedanya lintah darat dengan bank syariah. Di bank syariah akadnya adalah saya mau beli mobil, duit tak ada, maka saya datang ke bank, lalu bank kemudian membelikan mobil itu. Apakah akadnya itu dengan cara dia beli mobil lalu dia jual mobil, akadnya mobil dengan uang, atau dibeli taukil, atau akadnya kafalah? Jadi akadnya macam-macam, orang tak mengerti karena di fikih masjid sibuk dengan fikih toharoh, air suci mensucikan. Asik dibahas masalah khilafiyah, masalah kaki celana, masalah jenggot, masalah darah bisul, darah jerawat, darah wiladah, darah nifas, darah haid, darah nyamuk, macam-macam. Padahal muamalat ekonomi Islam ini penting. Jadi kesimpulannya, kalau dengan interaksi bank syariah, insya Allah sudah keluar fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Mudah-mudahan kita selamat. Tapi dengan rentenir, dengan meminjamkan uang, bank berjalan berkeliling, riba menjerat leher, mudah-mudahan kita diselamatkan dari riba ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang manusia ini menjadi makhluk yang konsumtif. Zaman dulu orang cukup punya sepatu cukup, sekarang punya sepatu mesti mahal. Zaman dulu orang punya jam cukup, sekarang jamnya mesti bermerek mahal. Padahal jam mahal sama jam murah kalau sudah habis baterai sama, mati juga. Dulu orang asal pakai baju cukup, sekarang orang pakai baju outfit, dia mesti berdiri mahal, style, gaya hidup naik, gara-gara kehidupan yang konsumtif dengan medsos dan lain sebagainya. Maka iqna' bima qasamallahu lak takun aghnan nas, merasa cukup dengan pembagian Allah sehingga engkau menjadi orang yang berkecukupan. Makanya kita diajarkan doa, Allahumma aghnina bihalalika an haramik, cukupkan hati kami dengan yang halal sehingga kami tak mencari-cari yang haram. Orang kalau sudah dicukupkan hartanya, dicukupkan makannya, tapi sibuk mencari yang haram, sesungguhnya itu hukuman. Hukuman bukan dalam bentuk penyakit, tapi hukuman dalam bentuk hawa nafsu yang tak pernah kering, yang tak pernah cukup. Makanya di antara doa diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan aku dari ilmu yang tak bermanfaat. Sudah tahu riba, sudah tahu haram, dikerjakannya juga tak ada manfaat ilmu. Wa min qalbin la yakhsha', jauhkan aku hati yang tak takut pada Allah. Sudah dikatakan haram, nanti bangkitnya macam orang kerasukan setan, doa tak dikabulkan Allah, darah dagingnya tempat api neraka, tak ada takutnya. Wa min nafsin la tashba', jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Kenapa doa tak dikabulkan? Karena hawa nafsu. Kenapa hawa nafsunya tak bisa terkendali? Karena tak ada rasa takut. Kenapa tak takut sama Allah? Karena ilmunya tak bermanfaat. 4 ini saling berkait. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari malam ini bermanfaat. Apa tanda ilmu bermanfaat? Hati takut. Apa tanda hati takut? Nafsu terkendali. Apa tanda nafsu terkendali? Doa terkabulkan. 4-4-nya kita diselamatkan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ala hazin niyah, untuk niat segala yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.